Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih seputar anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin uh, berbicara tentang berbagai macam rasa sensasi di dalam tubuh yang nyata. Artinya yang tidak ada tidak ada kaitannya dengan anxiety, yang dirasakan benar-benar di dalam tubuh, tapi itu bisa membuat anxiety disorder itu kambuh. Kecemasan berlebihnya jadi membuat kita jadi cemas berlebih. Saya ingat-ingat dari dulu ya. Jadi kalau awal-awal biasanya kalau dari pengalaman saya pribadi, saya itu dulu keseringan itu pakai bantal itu saya tumpuk sampai 2 sampai 3. Karena eh, berpatokan bahwasanya ketika otot esophagus yang melemah itu membuat asam lambung jadi naik. Katupnya itu kan menutup, jadi naik. Ketika naik berarti kepala atau dada atau tubuh bagian atas itu harus lebih tinggi daripada eh, lambung tersebut. Masuk akal memang, masuk akal. Nah, di situ yang mengakibatkan terjadi peradangan di dalam otot leher, karena kita dipaksa untuk tidur. Biasanya kan kita mikir kan, banyak pikiran, mikir terus, akhirnya kita ketiduran. Biasanya kita bukan berniat untuk tidur, biasanya kita terlalu lelah langsung ketiduran dengan posisi seperti itu, dengan terganjal bantal tinggi. Jadi posisi otomatis kita tidur itu dengan posisi seperti ini, dengan otot-otot ini yang ketarik, ditambah dengan kurangnya gerak kita. Ketika kita sakit kita kan mager ya, kita di dalam rumah terus, jarang berolahraga, terus tidak ada pergerakan di dalam otot yang yang apa ya, yang normal seperti dulu ketika harus olahraga begini-begini, itu kan tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi ketika tidak pernah terjadi pergerakan, tidak terbiasa dengan bergerak, tapi kita dipaksa untuk begini terus, sakitlah daerah sini, itu sudah pasti. Terus kalau sakitnya lebih parah biasanya sampai ke pusing ya, pusing bagian kepala belakang. Itu sensasi yang pertama itu biasanya. Terus sensasi berikutnya itu muncul mulai mulai dari ketika kita sudah bisa jalan, ketika kita sudah bisa beraktivitas jalan. Setelah sekian lama, mungkin 2 bulan, 3 bulan, atau yang 4 bulan, yang kita hanya jalannya ke kamar mandi, ke meja makan, nggak pernah jalan. Jadi otot-otot kaki itu eh, kaku semua ya, ototnya, uratnya. Jadi kaku semua. Tiba-tiba kita bisa, bukan tiba-tiba sih, seiring berjalannya waktu kita bisa jalan, jadi bisa enjoy, kita bisa beraktivitas sedikit lebih normal. Terus kita mulai jalan itu terjadi penegangan otot yang semula berbulan-bulan tidak dipakai bergerak olahraga, terus tiba-tiba sakit. Ketika kita banyak aktivitas, kelebihan sedikit saja itu sakit. Sakit, alhasil eh, jadi panik. Ini kenapa ini? Kalau sakitnya ada di apa namanya, lingkar pinggul, apakah ini ginjal saya? Apakah ini, kan begitu ya? Kalau di sini apakah kanker otak? Ketika sakit di bagian sini kepala belakang sampai pusing, kedutan di sini. Ya iyalah, karena memang peredaran darah kurang lancar. Termasuk yang di punggung itu. Di punggung itu menakutkan, memang menakutkan. Ada beberapa cerita memang orang-orang yang pernah sakit anxiety disorder itu mereka menuduh ke ke penyakit ginjal. Tapi di zaman itu sekitar tahun 80-an, ketika saya tanya orang itu, yang saya sering tanya itu, beliaunya itu ke dokter karena tidak di rongsen, tidak begitu kelihatan, karena memang teknologi rumah sakit di daerahnya itu kurang bagus. Beliau memutuskan untuk ke orang pintar kala itu, dengan jarak 50 km dari rumah beliau. Beliau mendatangi rumah orang pintar tersebut yang diambil batu ginjalnya lewat telur segala macam. Saya menyimpulkan bahwasannya, karena saya juga mengalami hal tersebut kan. Jadi saya menyimpulkan begini, oh, jadi kita menuduh diri kita itu sakit ginjal. Buktinya orang tersebut sampai umur 71 sekarang, beliau tidak ada sakit ginjal sama sekali. Ketika teknologi sudah canggih, ketika perekonomian beliau membaik, beliau pernah check up, semuanya segala macam tidak ada ditemukan apa-apa. Di paru-parunya juga bersih, di ginjalnya juga bersih. Beliau kena anxiety disorder 2 kali, di usia belia sekitar usia 19 tahun sama di usia 40 tahunan, kambuh.
beliau pernah menuduh bahwa ginjalnya ada batunya. Waktu itu hanya berdasarkan observasi dari dokter, ada kemungkinan jika sakitnya di daerah sini itu adalah ginjal. Ada eh, ketika reflux, beliau awal zaman itu ketika itu tidak ada dokter yang canggih, masih belum ada penelitian tentang anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia dan reflux itu, ketika belum ada itu beliau berhenti merokok karena disarankan dokter karena kemungkinan beliau mengidap penyakit paru-paru dan ginjal kala itu. Jadi tertuduh semua memang. Kalau kita mau berpikir positif, kita tahu narasumber, terus kita sinkronkan dengan apa yang terjadi di diri kita. Akhirnya kita paham kok, akhirnya kita paham. Dan kita nggak usah mengada-ngada juga gitu loh. Beliau juga pernah seperti itu, beliau pernah mengada-ngada, kita nggak usah mengada-ngada. Dengan dengan kita tidak mengada-ngada berarti kan kemungkinan kesembuhan kita kan jauh lebih cepat daripada orang-orang yang pernah mengalami tersebut. Saya berpatokan seperti itu. Memang sakit berbulan-bulan, iya. Sebenarnya sakit enggak sih ya. Ketika kita habis mager, males banget, dah nggak pernah jarang sekali aktivitas di bagian tulang belakang, otomatis ketika kita berolahraga terlalu keras nanti sakit semua. Itu sudah otomatis. Seperti halnya ketika reflux, ada tahapan kan. Waktu itu sudah silent reflux, silent GERD. Saya pernah di bulan ke-7 kalau nggak salah. Saya baru tahu tentang silent GERD. Itu jatuhnya sakitnya ke THT, telinga hidung tenggorokan, yang ada cuman berdenging, hidung terasa buntu, terkadang kita bernafas itu ada katup yang bunyi dan terasa banget, ada begitunya, nah itu silent reflux. Saya mengalami hal itu, dulu takut, karena awal bulan 7 itu ketika saya merasa sudah sehat, ketika nafas saya tiba-tiba seperti itu, loh, ada peknya, kadang kiri, kadang kanan, itu menakutkan. Saya pikir polip, saya pikir sinusitis, saya mau berpikir macam-macam, sempat sedikit kambuh, nyentil ya, anxiety disordernya nyentil agak parah, bisa sampai 2 hari mungkin. Setelah itu membaik lagi karena memang baik-baik saja. Itu silent GERD, harus dipelajari, LPR bahasa dokter sekarang itu. Saya pelajari tentang LPR seperti apa, kendalanya seperti apa, cara mengatasinya seperti apa. Cara mengatasinya ternyata sama aja. Terus saya punya kesimpulan begini. Setiap sensasi psikosomatis yang terjadi di dalam tubuh kita yang real ya, yang tidak ada kaitannya dengan anxiety, yang bisa mengakibatkan anxiety itu jadi meninggi, itu karena kita tidak konsisten berolahraga. Itu sudah pasti, saya pastikan begitu. Saya merasa sembuh di bulan 9, 10. Merasa sembuh, saya leha-leha. Jalan kaki saya itu saya kurangin. Saya coba, saya sudah sembuh, sudah enak. Makanya saya jarang bikin video karena memang saya sudah beraktivitas normal, saya sudah bisa berdagang kendaraan, sudah bisa makelaran, sudah bisa keluar, sudah bisa aktivitas normal. Begadang juga, pulang jam setengah 2, jam 1, jam 12, itu sudah biasa. Terus tiba-tiba ketika saya melakukan pola hidup yang buruk tersebut, itu saya olahraga, sakit ternyata, punggung saya sakit, saya buat olahraga terlalu berat, sakit. Karena apa? Karena penyesuaian lagi, tubuh itu melakukan penyesuaian lagi. Ada beberapa otot-otot yang akhirnya ketarik gitu, seperti halnya ketika kita ke gym. Kita nggak pernah ke gym, nggak pernah ke tempat fitness, tiba-tiba kita angkat beban, hari pertama itu pasti sakit semua badan. Itu sama halnya seperti ini, ketika kita tidur, biasanya tidur biasa dengan bantal 1, kita tidur dengan bantal 3 hari berturut-turut, sudah sakit sudah daerah sini. Ketika kita nggak pernah olahraga, terus kita putar-putar badan seperti ini 20 kali kali 5 seumpama, sakit sudah pinggang. Ketika kita nggak pernah lari, tiba-tiba kita lari, sudah jarang semua itu kaki-kaki itu sakit. Itu sudah hukum alam. Dulu kita pernah mengalami hal seperti itu. Dari kecil sudah terjadi. Ketika sekolahan kita mengadakan acara jantung sehat, ya. Kita nggak pernah olahraga, tiba-tiba kita olahraga, jantung sehat dengan rute ternyata 6 kilo. Nah, kita masih kecil, enak aja, mereka jantung sehat dengan jalan cepat, kita lah berlari balapan dengan teman kita. Dari nyampe rumah juga sakit semua, malamnya nggak bisa tidur kita karena sakit semua kaki-kaki. Sama halnya ketika kita nggak pernah olahraga, tiba-tiba ketemu teman-teman lama di grup itu, nanti kita olahraga yuk, kita futsal, kita sewa 2 jam, nah kita langsung olahraga 2 jam futsal, meskipun bergantian, sakit semua badan,
otomatis itu. Tapi kita nggak ada anxiety disorder, jadi kita nggak pernah khawatir. Kita tahu tata cara mengatasinya, kita panggil tukang pijit atau kita kasih counterpain atau apa, selesai. Tapi ketika kita mengalami anxiety disorder, nah itu harus dibantu dengan cara pengetahuan. Kita harus tahu betul apa yang sedang terjadi di diri kita. Kalau sampean mau sembuh, sampean harus tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Terus reaksi itu karena apa? Kan tinggal begitu saja. Contoh, saya tahu ketika saya makan kacang, itu otomatis kemungkinan besar saya bisa reflux. Tapi saya kepingin banget. Saya terima risikonya. Saya makan siomay dengan kacang meskipun sedikit, terus eh, ada yang dirasakan tidak nyaman di dalam lambung, semacam reflux sedikit tidak nyaman. Nah itu langsung kita hajar. Kita tahu tata caranya. Kita kasih minuman hangat terus. Kita siap minum hangat untuk meredakan cairan reflux untuk naik ke atas. Jadi kita tahan sebelum dia naik, kita masukin yang cairan hangat itu tadi untuk melunturkan kadar asam kembali ke lambung kita lagi. Ketika kita sudah di level seperti itu, kita sudah bisa beraktivitas normal lagi. Kita nggak akan takut apa-apa. Tapi kenapa orang itu bisa sakit sampai bertahun-tahun, bisa sampai 2 tahun, 1 tahun? Itu karena keseringan magernya, kebanyakan magernya. Padahal tubuh kita ini seperti mobil, seperti kendaraan, atau seperti rumah. Sampean punya rumah, tidak dihuni selama 10 tahun, hancur itu rumah. Beneran hancur. Kalau sampean lihat rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, itu sampean masuk ke dalamnya, itu rumah itu hancur. Terus motor atau mobil, ketika sampean tidak pernah pakai, sampean diemin aja. Tapi motor itu pernah dipakai, artinya motor itu pernah hidup. Beda lagi dengan dari dealer yang tidak pernah diapa-apain, beda lagi. Kita tidak berhitung seperti itu. Kita manusia yang dari lahir kita sudah beraktivitas. Tiba-tiba kita dipaksa untuk tidak beraktivitas. Kita diam saja. Terus dengan durasi waktu yang lama, kita akan membiasakan diri lagi untuk berjalan lagi, untuk lari lagi, untuk beraktivitas seperti biasa lagi. Kita harus membiasakan lagi, dan itu butuh proses. Motor pun seperti itu. Sampean punya motor, sampean biarkan 10 tahun. Tiba-tiba sampean hidupkan. Di situ juga ada ulinya. Ulinya harus sampean ganti dulu, harus dibetulin pengapiannya, pembakarannya. Ketika sudah dibetulkan pembakarannya dan pengapiannya, baru bisa dihidupkan itu motor. Atau kelistrikannya juga mungkin. Itu sama. Manusia sama seperti itu. Kita ada saraf, kita ada otot, kita ada tulang, kita ada macam-macam komponen di dalam tubuh kita ini. Kita diciptakan dengan berbagai macam komponen. Komponen itu harus dilatih lagi. Jadi ketika kita banyak magernya, semakin kita susah untuk bisa sembuh. Semakin kita beraktivitas tinggi, semakin kita banyak aktivitas dan continue ya. Bukan yang aktivitas berhenti. Kita aktivitas terus seperti yang disarankan oleh dokter menyatakan bahwasanya, medis menyatakan bahwasanya olahraga itu jangan sekali olahraga tiba-tiba selesai. Terus nggak olahraga lama, olahraga lagi. Itu jauh lebih buruk daripada kita seminggu kita kasih jadwal olahraga seminggu sampai 3 sampai 5 kali. Kita olahraga dengan rutin, dengan durasi waktu yang enggak begitu lama, tapi kita rutin, tubuh kita akan bugar, tubuh kita akan sehat. Jadi seperti itu caranya. Poinnya adalah jika sampean sakit anxiety disorder, sampean harus bergerak, sampean harus banyak aktivitas, sampean lakukan aktivitas sehari-hari dan kontinu, jangan dijeda-jeda, harus terus, jangan sampai dijeda. Itu akan mempercepat kesembuhan kita. Karena mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat juga. Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.